Boya. Boya. Nah, gokil. Sebagai anak motor. Langsung banget. Hah? Langsung banget sebagai anak motor. Bar, followers Instagram gue ngelihat motor-motor gue, Bar. Motor gue itu. Itu motor gue, Mas Panji. Tapi harus diakuin emang cocok kan? Ada yang enggak sih. Berangkat sekarang. Berangkat sekarang. Gokil. Berangkat sekarang. Berangkat sekarang adalah judul stand up comedy spesialnya Barry Williams. Ini adalah spesial kedua. Spesial kedua. Setelah yang pertama dikerjakan 2020 Januari akhir. Betul. Di Ketawa Comedy Club. Betul. Saat masih di Antasari. Antasari. Di pom bensin. Betul sekali. Betul. Setelah itu 5 tahun kemudian. Memang periodenya sama kayak ganti presiden. Oh. Filosofinya itu. Oh gitu. Ganti presiden. Nice. Dan selalu setelah Pilpres. Jadi 2020. Selalu. Soalnya terakhir Mas Panji, terakhir gue bikin show itu nggak lama pandemi, bentar lagi pandemi. Tidak boleh gitu. Tidak boleh gitu. Topika bingung. Goyang. Iya kan. Gue ingat tuh 2020 tuh Januari gue bikin show. Terus? Berangkat kita ke Jepang. Betul. Pulang Februari. Betul. Maret suspek 1. Depok. Betul. Iya. Betul sekali. Jadi selisihnya cuma 2 bulan dari show gue. Jadi show gue kan nanti 31 Mei, Juli lah COVID lagi. Jangan. Lu ingat gak sih betapa bedanya kondisi Comika saat itu? Iya. Anda saat itu karyawan. Iya. Perusahaannya kecil. Saking kecilnya, outingnya ke Tokyo. Gokil. Tapi 10 orang. 10 orang. 10 orang. Iya. Sekarang orangnya banyak sekali. Tidak outing dari dulu sampai sekarang. HH Corp lagi outing di Jepang. Ngeri. 30 orang. Ngeri. Emang agak lain satu perusahaan, ngeri sekali. Agak lain ngeri. Ernest Prakasa, Raditya Dika, Isman. Gue lagi ngomongin pada punya produk tahun ini. Produk. Ernest ngeluarin film, Radit ngeluarin spesial. Buku, lagu. Iya, Rian ngeluarin film, Isman mau ngeluarin spesial. Oh iya. Di promotor Comika. Keren. Apa judulnya, belum boleh ya? Neneng dari Garut. Kenapa spesialnya dia judulnya nama orang lain? Dan juga saya sendiri. Bersama kali ini adalah Bari. Kenapa akhirnya bikin? Iya. Lagi. Sebenarnya udah ketunda sih, gue tahu sih. Iya, harusnya pengennya sebenarnya tahun lalu. Tahun lalunya lagi bahkan juga. Sebenarnya iya. Waktu itu kan kita sempat ngomongin soal 2023. Nah, gue ingetnya tahun 2022 kita ngomongin soal tour 2023 karena gue inget lu pengen tour naik motor, terus waktu itu pandemi masih nggak terlalu jelas, masih nggak jelas. Aneh. Waktu itu ngobrolin soalnya aneh banget kalau misalkan dia lagi naik motor tapi dibuntutin ambulans biar aman. Aneh banget kayak peredar ambulans. Yang mana sebenarnya itu lumrah kalau di dunia touring. Touring motor bener. Touring motor bener yang tapi grup besar ya. Maksudnya grup besar untuk alasan safety itu wajar. Sangat wajar. Cuman ya nggak jadi aja karena itu. Terus waktu itu juga kan judulnya udah sempat keluarin turun mesin. Tapi akhirnya dipikir-pikir lagi. Saya kan belajar dari pengalaman teman-teman ya. Bahwa nama show itu adalah doa. Jadi sebisa mungkin tidak ada unsur negatif. Turun mesin tuh negatif. Masa? Iya sih, itu istilah karena ada kerusakan atau betul. Walaupun filosofinya nanti bagian dari memperbaiki sesuatu kan, tapi tetap aja gitu. Iya. Sesuatu yang negatif. Berangkat sekarang tuh gue tidak menemukan sisi negatifnya. Ke neraka? Berangkat sekarang ke neraka. Itu berarti karena perbuatannya, bukan karena berangkat sekarangnya. Berangkat sekarang akan jalan tanggal 31 Mei. Di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki. Penjualan tiketnya 28 Februari. 28 Februari. Bertepatan dengan ulang tahun saya. Happy birthday. Belum. Oh iya. Harga tiketnya? Harga tiketnya 150, 200, 250. 3 kategori? 3 kategori. Sitting plan aja. Posisi duduk aja. Ada balkon kan? Ada balkon. Itu yang balkonnya dijual? Itu paling murah. Oh. 150, 200, 250. Seperti cc motor aja. 150 cc, 200 cc, 250 cc gitu. Keren. Konsep, bro. Konsep, bro. Berangkat sekarang dikatakan oleh Barry William akan menjadi stand up special yang sangat personal. Iya. Personal branding adalah nama spesial sebelumnya.
Waktu itu isunya apa ya personal branding? Bingung mau disebut apa ya? Iya, karena membranding diri sebagai anak motor, tapi pada saat itu orang lebih mengenal Bari Musang. Itu premis besarnya kan itu kan pada saat lagi, itu. Itu salah satu penjelasan soal Bari Musang. Iya, kan? setengah jam. setengah jam tanpa punchline. Setengah jam tanpa punchline? Itu kan gue cuma cerita kejadiannya doang, tanpa gue tambahin apapun. Udah lucu. Iya, makanya. Itu punchline dong. Iya, maksudnya bukan punchline yang dibuat. Oh iya, betul. Punchline dari ceritanya aja. Emang ceritanya lucu. Ceritanya betul lucu. Sekali. Punchline-nya itu gue tambahin bukan di kejadiannya, tapi respon teman-teman karena kejadian itu. Iya. Baru itu gue bikin jokesnya. Karena gue ingat gue hadir di situ, gue nonton. Disitulah gue ngelihat Bari bikin spesial, tapi juga disitulah gue ngeliat untuk pertama kali Aldi Jadong. Oh, betul. Jadi Bari lah sumber dari permasalahan. Dia yang mengangkat. Setelah gue tarik-tarik, iya sih. Iya kan? Iya, karena gue ngelihat ini anak potensi. Tapi kan sebelumnya kita melihat anak itu potensial kan di Monday Market. Iya, tapi gue mah nggak ada niatan untuk enggak deh, Monday Market setelah iya di show kan? gue bener-bener. Meningkatkan nama dia seperti lu meningkatkan. Habis itu sahabat lu sendiri. Emang itu udah gue setting semua biar Erwin punya materi. Biar Erwin show-nya sold out. Baru mau ngomong gue. Biar 1000. Kalau nggak mah nggak mungkin. Iya. Karena gue ituin. Tapi itulah progresi kehidupannya Bari dari zaman personal branding. Yang waktu itu isunya juga adalah soal gimana dia dipersepsikan sama masyarakat. Berangkat sekarang, mungkin nggak ada kaitannya sama brandingnya dia, tapi lebih ke personalnya dia. Iya. Gue di sini tuh lebih banyak pengen ngomongin soal ini sih Mas Panji soal. Enggak, udah lewat. Ya berangkat sekarang itu kan bagian dari filosofinya adalah kan lu berangkat tanpa perlu nunda-nunda lagi kan. Bawanya nggak apa-apa. Berangkat aja dulu gitu maksudnya. Kayak lu bikin aja gitu. Iya, bikin aja dulu. Sebenarnya kayak gitu. Berangkat sekarang tuh kan kayak nih kita lagi mendung nih Mas Panji. Harusnya kita acara jam 3, tapi sekarang jam 1. Tapi mendung. Berangkat sekarang atau berangkat nanti? Berangkat sekarang daripada keburu hujan. Betul. Kayak gitu. Filosofisnya kayak gitu, kayak sekarang jam 4 pagi, gue mau berangkat touring. Sebenarnya mah bisa jalan nanti jam 8 pagi, jam 9 pagi. Tapi kalau jalan jam 8, jam 9 udah keburu macet. Berangkat sekarang ya lah. Apa tuh kejadian dalam hidup lu yang membuat lu punya mindset itu? Sehingga turun ke special? Kejadiannya ya? Kan, itu kan mindset, Bar. Betul. Sebenarnya salah satu triggernya lagi adalah gue ngerasa sudah omongan lu juga sih. Emang gue tuh paling omongan gue. Si paling Panji si paling kutipan. Omongan. Si itu, quotes memang. Si quotes. Padahal harusnya kan Jarwo ya. Kuat. Jarwo kuat. Lucu iya, banget. harusnya kan Jarwo quotes. Apa omongan gue yang mana? Iya, yang soal lu tuh udah terlalu motor, Bar. Stand up-nya tuh udah mulai hilang. Itu salah satu triggernya juga, makanya abis kita terakhir ngobrol itu, gue bilang oke, gue pengen bikin deh. Karena memang awalnya kan gue dulu sempat cerita sama lu juga soal ya gue pengen ngikutin ritme lu kan yang tiap tahun bikin kecil tapi naik bertumbuh sedikit-sedikit aja. Betul. Tadinya kan pengen kayak gitu kan, soalnya abis personal branding juga tadinya mau bikin lagi tahun depan karena pandemi brengsek itu aja. Gitu, udah disiapkan. Nah, abis dari situ mulai merasa tertamparnya di, kalau gue pribadi ya, di Suci 11. Gue tidak dilibatkan sebagai tim kombut. Kenapa harus tertampar? Karena gue kan Suci 2015 kan Mas Panji. Iya. Oh, lu ngerasain yang Pak Indro rasain nih. Wah. Iya kan, Pak Indro kan kecewa. Iya, tapi gue bukan kecewa sama Sucinya. Gue ngerasa ini masuk akal karena gue sudah terlalu jauh dari stand up nih kayaknya. Sudah terlalu banyak main di motor. Dan orang-orang mungkin ya yang anak-anak stand up mengiranya gue kan lebih sering di luar kota kan Mas Panji. Iya, betul. Orang tuh ngiranya gue udah gak di Jakarta. Oh ini lagi motoran kemana kali, lagi mana? Ya, oh susah kali Jor. Itu lu. Oh gitu ya? Gitu, jadi gue ngerasa jadi lu ngerasa saking udah berjaraknya dengan stand up, orang stand up pun jadi berpikir nggak kepikiran untuk itu. Lu. Karena gitu. Dari nih, gue kan Suci 2015 Mas Panji. Kayaknya seingat gue nih diangkat. Berarti bener omongan gue kan? Iya makanya kan si paling quotes makanya. Si paling benar. Di kombut Suci 2016 itu kayaknya angkatan Suci 5 yang diajak tuh gue doang, yang lain tuh masih senior. Nah, dari 2016 sampai Sucinya Yono, gue kan masih kepake. Begitu di 11. Tapi emang pada saat yang bersamaan juga
agak sulit untuk disalahkan ya. Gue setiap orang tuh gue selalu bilang untuk kejar bahagianya. Gue selalu bilang kayak gitu. Iya. Sehingga ya kalau lu lagi bahagia di motor. Iya sih. Makanya dari sisi manajemen pun juga gue bilang sama anak-anak bahkan dari zaman Toro, biarin aja orang lagi happy. Iya. Iya kan? Ya lagi happy dan kebetulan ada duit jajannya. Jadi gue tidak perlu spending duit sendiri untuk melakukan itu. Seperti yang gue udah cerita ke lu juga, gue motoran, diajak kemana, gue nggak keluar duit, malah kadang-kadang disanguin, gitu-gitu. Betul. Dan itu bukan berarti lu mau menjarakan diri dengan stand up. Emang kebanyakan peluangnya di situ, yaitu yang jalan. Pertama, peluangnya mungkin peluangnya kebanyakan di situ. Yang kedua, di angkatan kami nih Mas Panji kan, lu mungkin juga sering denger kan, angkatan kita kan banyak yang takut untuk stand up kan. Iya benar. Banyak takut gitu maksudnya. Kayak sebenarnya happy-nya masih dapat. Begitu di challenge tuh masih bisa. Buktinya kan yang stand up fest 2 tahun lalu lah. Di challenge sama Pak Ajis materi baru pecah-pecah semua juga termasuk gua kan. Iya. Pada saat itu. Iya. Tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin ya itu ketakutannya mungkin pada saat itu lebih besar, dan teman-teman angkatan kita sudah bisa dapat duit dari jalur lain, sehingga akhirnya stand up ini bukan lagi cara utama untuk nyari duit, lebih ke untuk gue buat seneng-seneng aja deh ketika pengen, kayaknya itu. Gini ya, ini gue mau ngomong jalur lain, konteksnya tuh konten kreator ya. Entah konten kreator, entah yang lain lah. Iya, dan film itu adalah opsi yang lebih mudah, dan ini dikatakan sama gue bukan untuk merendahkan konten kreator. Konten kreator pun bilang, gua nggak berani stand up. Betul. Lu berani konten kreator. Betul. Jadi mungkin emang karena tadinya kita berani dan tadinya terbiasa, terus kita masuk ke dunia di mana kita nggak harus punya resiko. Betul. Ternyata oke aja. Betul. Terus kita berpikir ngapain balik ya? Iya. Gitu. Maksudnya deg-degannya nggak enak. Tapi begitu selesai happy, dapat duit. Nah begitu kalau yang bikin sesuatu yang lain, happy-nya dapat, duitnya dapat, tapi nggak deg-degan. Ya, jadi kayaknya lebih ya gitu. Tapi mungkin itu, tapi akhirnya balik lagi. Alasan akhirnya pengen bikin lagi juga ya bagian dari mikir kayak, ya kalau nggak, misalkan ya, amit-amit nih, gue udah nggak bisa motoran, gue mau ngapain? Sepedaan? Ya kan motoran nggak bisa Mas Panji. Misalkan amit-amit gue ada satu kejadian sebenarnya. Waktu itu jatuh dari motor. Kapan? Udah cukup. Gue tahu deng, borok-boroknya waktu lu borok-borok juga kita ketemu kan? Nggak borok, cuman ini doang nggak bisa ini, tangan kanan. Gue lupa lagi luka pas cedera? Enggak, tapi nggak baret dikit. Lah ini apa nih? Ini tato Mas. Oh sorry, maaf. Tato bukan nggak biasa. Pokoknya ada lah, terus gue mikir, itu bagian dari premis juga, bagian dari pembahasannya soal kalau misalkan gue sudah tidak bisa melakukan sesuatu yang gue sukain lagi, berarti kan gue harus melakukan satu hal lain yang gue suka lagi, tapi masih bisa secara fisik. Iya. Jadi harus dilatih lagi stand up-nya. Gue waktu itu emang pernah mikir, di antara semua yang gue kerjain, ini stand up ini masih bisa gue lakuin, kendalanya cuma, bahkan nih, aduh. Assalamualaikum. Bukan. Oh bukan bertamu. Bukan. Gue pikir bertamu. Masuknya ke dalam dong kalau masuk sebelah sini, Bar. Orang iya nggak tahu kan. Bahkan gue misalnya nggak bisa ngomong pun, masih tetap ada masih ada cara untuk tetap manggung. Iya, benar. Emang stand up itu ajaib sih, cuman resikonya adalah tidak seperti konten kreator. Matriks kesuksesannya itu harus melewati tembusan-tembusan kegagalan itu loh. Iya, kegagalannya itu sih yang emang ngilu. Gue itu kan relatif sering open mic ya, tapi nggak pernah terbiasa loh. Sama ngebom, sama anyep. Iya. Apalagi waktu gue di New York kan open mic mulu kan, open mic gak ada yang nonton. Anyep semua, tetap loh. Betul, kita tidak bisa terbiasa tahu sama anyep. Iya. Gak bisa tahu. Lebih sering kepikiran kalau gagal daripada pecah. Iya. Nah itu kayaknya ketakutan itu. Cuman bedanya, mungkin lu orangnya optimis Mas Panji. Persisten kan, lu kejar gitu. Walaupun takut. Walaupun lu tahu lu punya pilihan lain. Iya. Tapi kayaknya lu bukan tipe orang yang cukup puas dengan apa yang lu bisa dapat di luar. Iya, gue mikir juga ya. Padahal ya saat ini ya, kalau misalnya kita bandingin soal hidup gue di New York gitu ya. Iya. Duit yang gue dapat dari YouTube misalnya, dari content creator tuh, wah jauh banget. Begitu dikonversi ke sana. Iya, kenapa gue nggak kemudian stop stand up? Duitnya jelas di situ. Iya, makanya. Nah. Ya mungkin karena gue suka. Dan lu sukanya kayaknya lebih gede daripada lu takut sama itunya. Iya.
Tapi itulah yang membawa lu kembali. Ya, mulai ngerasa emang kayaknya tetap kan emang seneng sih sama stand up tuh seneng dan itu kayaknya salah satu juga akhirnya gue minta sama Abdur minta jadi opener. Itu kan gue minta sama Abdur. Oh. Gue minta. Happy lu? Happy banget. Abdur gimana by the way? Karena gue motor dari semua kota itu gue naik motor Mas Panji. Ke kota-kotanya. Nggak bareng sama Abdur berarti? Enggak, kecuali Pontianak. Udah naik bis kan? Abdur naik bis, ada yang naik pesawat. Ke Bali aja gue naik motor. Berapa kota tuh? Gue dapet 8 sama Jakarta. Banyak juga ya. 8 sama Jakarta. Jadi 6 gue naik motor, 1 Pontianak naik pesawat. Materi solid, set solid lu atau lu punya materi baru? Materi solid terakhir Stand Up Fest. Kan belum dibawa kemana-mana kan, cuma di Stand Up Fest iya. doang. Wow. Terus gimana rasanya? Keluar lagi? Happy banget. Iya ya, aneh banget dah stand up. Dan gini Mas Panji, gue ngerasa tugas opener kan membantu penampil setelahnya kan. Yeah. Membantu si pemilik show. Yeah. Nah, materi gue itu jadi bisa bersinggungan dengan materinya Abdur beat pertamanya. Karena Abdur tuh dia cerita sama gue nggak punya beat pertama yang kuat. Jadi kalau openernya gue sama openernya si Dios, beda treatmentnya. Kalau openernya Dios, karena beat materinya Dios tidak bisa di follow up sama Abdur. Kalau materi closing gua bisa di follow up sama Abdur. Jadi Abdur bisa dapat ketawa lebih mudah dan lebih cepat. Nah, gua tuh ada happy-nya di situ. Jadi lu ngebantu dia justru. Betul. Nah, dan ini salah satu hal yang gua cukup sadar bahwa ini ngomongin kehidupan nih Mas Panji. Gua happy-nya adalah bisa stand up lagi, bisa ngebantu Abdur untuk kesuksesan show-nya. Dan akhirnya gue ngerasain, oh ternyata tour kayak gini, bagian dari latihan gue. Terus, kan udah tour sama gue, bego. Tapi kan bukan tour naik motor. Kan gue pengennya tour naik motor. Itu jadi bagian dari latihan. Terus kemarin sempat ngobrol lah sama Frimawan, sama Yono, sama Rio yang gue sempat telepon lu itu. Ngomongin soal kehidupan. Ngomongin soal exogenesisnya Indra Frimawan. Ngomongin soal menurut lu, peran lu di hidup lu ini apa sih? Peran lu. Berat banget. Iya, itu kan exogenesis kan ngomongin kayak gituan. Iya, betul. Lu nih, ada di dunia ini. Menurut lu, peran lu apa? Tanyain tuh satu-satu. Ada yang jawab ini. Nah, Indra nanya ke gua, apa ya? Gue mikir lama, terus gue mikir, oh, gue selama ini ngerasa, gue tuh banyak ngebukain pintu buat orang. Maksudnya, yang sukses bukan gua, tapi gua ada di jalan yang mana, ayo lewat lu, gitu. Ayo lewat buruan, gitu. Ngebantu, bukan berarti gua yang berjasa, bukan. Tapi gua ada di jalan mereka dan gua di sini. Lu mau lewat, ayo lewat dah. Gua minggir dulu nih. Dan gua bantu dorong. Nah, jadi akhirnya gua ngerasa memang kayaknya peran pembantu itu penting juga ya, supporting. Jadi nggak harus jadi yang nomor 1 memang. Wow. Gue ngerasa peran gue memang orang nomor 2 aja. Gila filosofinya. Untuk sampai kepada sebuah kesadaran bahwa emang itu peran lu dalam hidup. Iya, kayaknya peran gue dalam hidup itu. Karena setelah gue inget-inget. Dan memang benar. Iya kan? Emang maksudnya dari Comika Money Market lu ngasih peluang untuk komika-komika lain. Iya. Sampai Regen terkenal tuh gara-gara dia. ya terlepas dari itulah ya Mas Panji. Maksudnya terlepas dari itu. Tapi intinya gue ngerasa kayaknya ya udah memang begitu aja kayaknya peran gue dalam hidup ini dikasih sama Tuhan tuh kayak gitu kayaknya. Sebagai secondary karakter aja. Mungkin juga bukan yang secondary banget malah. Yang lebih ke belakang lagi. Tapi gue ngerasa happy dengan melakukan itu. Dengan membantu teman gue untuk mencapai apa yang ternyata memang pantas buat dia gitu. Gitu. Nah ini yang kayak gini-gini juga nih yang nanti akan dibahas. Di berangkat sekarang. Kerelaan gue untuk jadi orang di belakang, bukan di depan. Lebih dari sekedar kerelaan, kebahagiaan bahkan mungkin. Iya. Tapi kan orang-orang suka mikir kayak, lu akhirnya berdamai ya Bar, nggak yang jadi yang. Iya. Ada orang yang kan mindsetnya. Ya karena kan kebahagiaannya bukan datang dari situ. Itu agak mirip kayak kalau gue, kok lu bisa sih melepas semua yang ada di Indonesia untuk ke New York? Ya. Jadi kayak mereka ngelihat gue ke New York itu, dia nggak ngelihat bahwa gue bisa stand up tiap hari. Dia ngelihat lu jadi orang susah, jadi orang miskin, jalan kaki kemana-mana. Iya, terus jadi kayak tolok ukur mereka terhadap kebahagiaan itu bukan tolok ukur gua gitu. Betul, kebahagiaannya mereka. Iya, karena menurut mereka betul. Happy-nya adalah ketika lu punya banyak duit, lu terkenal, punya mobil, rumah. Iya. Nggak punya semua tuh gua di sana. Tapi gua setiap hari stand up. Nah itu adalah epilognya exogenesis. Yang mana? Show 1 nggak gitu?
Oh lu nggak nonton? Show 1 itu yang siang kan? Iya, yang siang. Bukannya si Indra cerita itu di siang katanya. Gue nanya sama, karena di show malam nggak ada. Gue nanya sama Indra, siapa tokoh apa yang ngedorong batu? Itu kan poinnya Mas Panji. Oh iya benar. Pertanyaannya gimana kalau ternyata dia bahagia? Iya, ini boleh kita spoil. Biarin aja lah ya. Oh udah diposting sama Indra di Instagram. Iya. Gimana kalau ternyata kegiatan itu membahagiakan dia? Iya, orang-orang kan kasihan banget lu. Udah dorong, batunya jatuh lagi. Lu dorong lagi tiap hari, gitu terus gitu kan. Iya. Terus Indra ngomong, coba deh kalau kita cari sudut pandang lain. Gimana kalau ternyata itu yang bikin dia bahagia? Gimana kalau dia bahagia? Nah itu. Iya. Nah gara-gara soalnya di show 2 dia nggak bahas itu. Gue nanya selesai show. Kenapa? Gue tanya, Ndra, kenapa lu nggak bahas itu? Kayaknya kita udah diskusin itu cukup lama deh. Gue takut nangis bahasnya. Oh gitu kata dia. Karena kayaknya mungkin ya itu filosofis. Dia emang agak bukan agak. Emang filosofis banget tuh anaknya sekarang tuh. Iya betul sekali. Lagi sensitif. By the way, show itu lucu banget sih. Iya lucu. Lucu banget. Closingnya anjing memang. Memang closingnya anjing seanjing-anjingnya. Gila sih emang luar biasa. Nah, lu kan dari titik personal branding ke sini, perjalanan panjang lu tuh menemukan, lu melakukan penemuan spiritual inilah ya. Iya. Itu pun kan pasti nggak saklek. Maksudnya numbuh terus. Iya. Sekarang lu merasa itu adalah kebahagiaan lu. Iya. Nah, memang dalam progresi kehidupan lu juga diperhatiin kan ada banyak hal-hal baru terjadi ya. Iya. Kayak misalkan gini aja deh. Pachinko aja. Pachinko itu kan makhluk baru dalam hidup lu. Tadinya nggak ada sama sekali. Tidak. Nggak ada sama sekali, terus gaining momentum. Iya. Itu tuh, abis itu sekarang masih bikin lagi. Jadi nggak cukup dengan audio. Nggak cukup dengan Pachinko, lu punya balubur. Berbaur. Bukan balubur. Balubur pasar. Pasar di mana? Pasar di Bandung, pasar balubur. Berbaur. Itu pun Abdur. Oh, itu Abdur yang punya. Abdur. Itu kan di YouTube-nya Abdur tayangnya. Emang iya? Dah, iya benar. Gue pikir itu lu. Itu tayang di YouTube-nya Abdur karena dia mengingat omongan lu. Lagi-lagi Panji Quotes. Kapan Dur lu mulai kembangin YouTube lu lagi? Akhirnya Abdur berpikir, oke, di tahun ini gue akan mulai bikin YouTube. Gimana caranya untuk konsisten bikin yang mudah? Seperti yang lu pernah bilang juga, bikin yang mudah supaya tidak terasa berat. Ya udah, bikin lah. Iya. Boleh diceritain ya sedikit konsepnya soal set? Udah. Jadi Berbaur ini lucu banget. Dia klaimnya adalah podcast pertama. Pelopor acara orang di studio orang. Itu kan sebenarnya semangat awalnya tuh gara-gara bikin yang gampang, Mas Panji. Iya. SDM-nya Abdur kan syuting berbaur ngabdur kan di Palapa. Iya. Ya udah, berbaur itu syutingnya setelah ngabdur. Gampang di studionya Cing Abdel. SDM-nya ada si Dion, Pak Dion. Udah pakai yang tinggal switch doang, nggak perlu di editing, tinggal upload, gampang. Episode 1 naik, ada yang komentar. Kalau memang pelopor, kan tadinya pelopor acara orang di channel orang di studio orang. Kalau memang beneran pelopor acara orang di studio orang, berarti studionya pindah-pindah aja, Bang. Sama Abdur di follow up, iya Bar, kita giniin aja, ya udah. Jadi lah. Lucu banget, dia akan bikin tiap episode di set-set yang berbeda. Iya, gitu. Itu pun masih tetap gampang, karena kan orang ada produksian. Betul. Habis itu gue mampir ya. Iya. Numpang set doang sebenarnya. Lucu banget. Tapi sebenarnya arah pertanyaan gue adalah, dengan makhluk yang baru ini, apalagi apa yang lu dapet, Bar? Kayak contohnya gini, lu sama Erwin, kan dekat. Ya. Tapi gue menyadari lu tuh gak mirip sebenarnya. Perangainya tuh beda. Oh iya. Iya. Abis itu lu mesti ngerjain sesuatu bareng-bareng lagi. Iya. Ya kan pasti kan kita jadi lebih kenal kita siapa ketika kita dipentokin sama orang, ternyata ini orang gak mirip sama gue. Gue pikir gue udah paling males, Mas Panji. Ternyata Erwin lebih males dari gue. Dia bisa nggak mau kesini cuman gara-gara plat mobilnya nggak sesuai. Erwin tuh. Iya. Jadi kayak kalau gue lupa ganjil atau genap ya. Pokoknya kalau tag Pachinko jangan plat genap lah gitu. Berapa kali waktu bisanya di plat genap. Bar, jangan plat genap lah gue. Ya naik motor lah. Aduh naik motor gini. Naik Gojek deh. Aduh naik Gojek gini. Banyak alasan banget gitu. Lu kalau kayak gitu tuh suka jadi berpikir, anjing apa gue sempet dipikir kayak gini sama orang luar ya? Ternyata pas gue liat, oh gini rasanya ketemu sama orang. Iya makanya. Gue kan ngerasa, gue pikir gue udah paling males. Udah terlalu banyak alasan. Kan gue kalau sama lu kan kadang-kadang lu suka ngomong, lu mah banyak alasan aja Bar. Gituin kan. Iya. Gue ketemu yang lebih parah ternyata. Jadi gemes. Iya. Nah itu gemesnya gue Bar sama lu Bar.
Lucu banget ya. Lucu banget kadang-kadang hidup tuh mentokin kita ke orang-orang yang membuat kita, oh gue tuh gini. Iya, akhirnya jadi mikir kayak, udahlah ternyata gue gak semalas itu juga. Iya. Gitu. Nempel sama Abdur sama Tur, apa yang lu temukan dari diri lu sendiri setelah ngeliat Abdur? Oh ternyata harusnya gue Islam gitu misalnya. Enggak, bukan. Ya kan siapa tahu kan? Bukan, tapi nah kalau sama Abdur, gue tuh belajar untuk lebih banyak berpikir positif. Gue orangnya negatif kan. Iya. Cara pola pikir. Nggak negatif sih, khawatiran kata gue mah. Iya itu negatif lah Mas Panji. Apa-apa tuh yang dipikir negatifnya dulu, bukan positifnya. Gue sih selalu menganggap orang khawatir itu orang berpikir. Oh, kalau gue ngerasanya itu negatif aja. Jadi ketika dihadapkan pada suatu subjek atau objek, pasti yang gue pikirin kalau nanti jelek, kalau nanti gagal, kalau nanti kurang, kalau nanti nggak berhasil, gitu tuh. Yang gue pikirin tuh itunya dulu, bukan kalau Abdur kebalikannya. Jadi membuat gue belajar untuk lebih positif. Abdur tuh positif, sepositif itu orangnya. Kecuali ke Mamat. Baru mau ngomong. Kecuali ke Mamat. Kayaknya semua negatifnya tuh dari sini aja. Ini tempat gue bernegatif. Betul. Iya. Dan akhirnya kayaknya gue sama Abdur juga kayak dipertemukannya juga nggak sengaja dan ya kan pertama ketemu kan gara-gara lu juga. Masake Bangsaku Malang. Betul. Iya. Betul. Dia opener lokal. Iya. Opener lokal di Malang. Terus kemarin pas kota pertama kontras itu kan di Malang kan. Gue sama Abdur ke foto di kantin pertama kali kita makan itu yang nungguin lu itu. Lucu banget. Iya, tapi mejanya udah berubah jadi, Dur, gue mau foto sama lu di sini tempat kita pertama kali ketemu. Terus cuman foto gue. Enggak. Gue sentil dikit bijinya tapi. Oh iya, pertemuannya. Iya. Pokoknya abis show itu tuh di UB kalau nggak salah. Iya. Lu ada meeting ketemu sama orang pagi-pagi sebelum kita ke bandara. Iya. Abdur nganterin tuh sama hadiah kuku. Terus gue lupa itu sebelum acara atau apa. Pokoknya kami lagi motoran lah sama Abdur berdua. Abdur ngapain yang ngajakin? Oh Abdur ngajak makan. Makan di kantin situ enak katanya. Jadi kami habis keliling-keliling ke tempat makan dia zaman kuliah. Tutup semua. Akhirnya ke kantin itu. Terus lah ini bukannya kampus yang ini Dur yang dulu kita ketemu. Gitu. Jadi kayak nggak sengaja gitu jalannya. Gue ngerasa juga ya hari ini karena si pertunjukan berangkat sekarang juga banyak mengungkap sisi personalnya Bari. Gue juga ngerasa emang lu nih sekarang lebih tahu apa yang lu mau ketimbang zaman dulu. Dulu mah hayu aja gitu. Iya. Yuk. Dulu juga berangkat sekarang sih. Iya sih. Iya, tapi beda berangkat sekarang ya. Iya. Ngikut aja, ya udah nggak apa-apa. Iya. Ya udah, hayu gitu. Kalau sekarang tuh lebih jelas, lebih tahu arah. Bisa nolak. Bisa, maksudnya berani untuk ngomong di depan enggak. Iya. Iya kan? Iya. Itu perjalanan hidup yang membawa situ. Lu kaget gak sih sama lu kalau ngelihat lu 2019 sama lu sekarang jauh personality-nya? Pengalaman hidup sih banyak ya, segala macam aspek. Jauh sih kayaknya. Jauh. Lebih wise kayaknya mungkin karena ketemu banyak orang, ngobrol sama banyak orang, dapat banyak input. Mungkin ya. Gua ngerasanya buat gua sendiri, gue jauh lebih wise dibanding gua dulu. Gitu. Kayaknya kalau gue definisinya bukan wise. Wise? Wush. Lebih kenal diri lu aja. Ya, untuk tahu apa yang lu mau, apa yang lu nggak mau, apa yang lu suka, apa yang lu nggak suka. Lebih punya prinsip. Anjing, punya prinsip gue. Gokil bro. Keren. Punya prinsip. Keren. Nah, karena itu, gue tuh selalu ngerasa spesial. Si Exogenesis itu kan juga sangat personal ya. Personal banget. Rio. Iya. Yang terakhir yang gue tonton, karena yang Insecurity gue nggak nonton. Gue di New York kalau nggak salah. Iya. Aduh, yang terakhir apa ya? Iya. Panggung Jawab. Panggung Jawab, benar. Panggung Jawab. Juga personal. Iya. Terus Erwin juga personal. Saya dibandingin spesial-spesial sebelumnya ini jauh lebih personal. Iya. Gue sih merasa pertunjukan Bari ini akan menarik. Ya semoga ya. Soalnya gini Bar, yang gue selalu bilang sama semua komika adalah untuk lebih berani mengungkap lu siapa. Kan komika kan personality kan. Iya. Tapi gue sadari bahwa nggak mudah loh untuk di depan orang lebih telanjang daripada ya komedian kan memang menelanjangi diri kan. Iya. Tapi nggak gampang loh untuk benar-benar telanjang apa adanya. Benar. Itu benar. Itu part 3-nya Frimawan tuh, salah satu gambarannya tuh. Betapa diri yang sebenarnya tuh, gue tuh begini loh sebenarnya. Itu kan menghancurkan image-nya dia. Iya benar. Gini, gue tuh gini gitu. Iya. Itu kan
Mengagumkan. Nah, tapi pertanyaannya adalah setelah lu udah kayak gini, apakah kemudian orang akan terus dikasih akses ke personality lu gitu, pikiran lu, perasaan lu ke depannya nanti? Menurut gue sih sayang sih kalau misalkan cuma di sini. Iya, harusnya enggak sih. Harusnya ya masih banyak juga karena mungkin kalau yang di Berangkat Sekarang ini mungkin lebih ngebahas personality yang udah mulai berani gue omongin. Soal Ya topikal apa aja sih? Karir. Kalau ini sih lebih ke kenapa berangkat sekarang, karena kan gue banyak menunda kemarin. Pengennya nggak menunda. Kenapa gue banyak menunda? Karena gue banyak takut. Banyak takut tuh, banyak lah penyebab takutnya. Yang gue takutin apa aja sih? Yaitu soal bikin show tuh takut. Tapi kalau nggak bikin show, dilupain orang. Takut juga. Takut juga. Belum menikah. Mau menikah takut. Takut gagal. Tapi kalau udah nikah? Kalau nggak nikah, takut juga. Takut juga. Kalau nikah, takut gagal. Takut seperti teman-teman yang sudah ada terjadi di teman-teman komik. Gitu. Sekarang lagi ada tren guys. Waktu itu sempat ada tren semuanya nikah. Iya, betul. Itu kan takut punya istri yang seperti ramai lah di sosmed. Takut punya istri yang apa-apa di sosmedin kayak gitu-gitu, ngebahas kayak gitu. Terus alasan kenapa aduh bagus banget, Bar. Ini agak sensitif sih ngomongin termasuk soal agama, betul. Gokil. Ngomongin soal agama, soal pilihan agama kan. Mbak Panji tahu pacar saya pada saat itu Muslim. Sempat ada omongan-omongan soal hame-hameha kan. Soal hame-hameha. Jadi karena pacar saya Islam, saya hame-hameha gitu. Susah sekali ngomong-ngoplok ya. Maksudnya ada untuk berpindah gitu, ada omongan kayak gitu, tapi takut juga. Tapi kalau nggak takut kehilangan. Tapi kalau nggak mau kehilangan, mau pindah juga takut, gimana pindah agama gitu. Jadi bahasanya tuh lebih kayak gitu. Dan menurut gue ini sangat relatable sih. Iya, makanya banyak ketakutan itu, masalahnya mungkin personal, tapi ketakutan itu kan umum. Semua orang pasti punya ketakutan itu. Jadi yang mau gue ceritain tuh, lu tinggal milih, lu mau lebih milih takut yang mana? Karena dua-duanya takut. Tapi lu mau takut, tapi pilihannya A, atau takut pilihannya B, gitu aja sebenarnya yang mau gue bahas. Dan akhirnya setelah lu ngambil pilihan, ya mau nggak mau antepin aja. Tetep, tapi takut. Tapi ya udah, yang lu pilih tetap takut, ya udahlah. Bikin show kan takut. Takutnya banyak. Takut nggak laku, takut nggak ada yang nonton, takut jelek. Tapi kalau nggak bikin show, takut orang lupa lu stand up komedian. Takut nggak diajak. Takut nggak diajak kalau acara-acara stand up. Ya kan? Takut orang taunya lu cuma motoran. Takut udah nggak dianggap di skena stand up. Dan takut nggak punya pijakan lain kalau ini kenapa. Betul. Itu aja. Semua ada ketakutan. Dan lu pilih aja mau lebih takut yang mana gitu. Bener. Pilihannya udah. Lu takut tapi berangkat sekarang apa berangkat ntar? Gokil. Bagus nggak berangkat sekarang? Pembungkus yang bagus. Jadi berangkat sekarang filosofis banget ya berangkat sekarang ya. Tanggal berapa? Tanggal 31 Mei di 2025. 31 Mei 2025 di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki. Tiketnya kalau dihitung-hitung sih terakhir kalau nggak salah nggak banyak, cuman mungkin sekitar 200 seat. Harga tiketnya 150, 200, 250. Dibuka KSCC Motor dibuka tanggal 28 Februari bertepatan dengan ulang tahun saya. Jadi untuk yang mungkin tahu gue dari stand up udah lama, pernah nonton, mungkin nonton di Kontrasnya Abdur juga, pengen dateng, boleh silakan. Infonya ada di tiketnya semua ada di Instagram gue atau di website bariwilliam.com. WILLIEM. William, bukan William. William, ya benar. William. Itu dia. Gitu. Opener, MC segala macam. Nah, itu gue masih bingung Mas Panji. Gimana bingungnya? Aduh, gimana ya gitu. Gue tuh sekarang ada di level tidak enak merepotkan teman-teman. Itu mah lu emang gitu. Iya sih, gitu kayak. Gue masih bingung openernya pengen ngajak siapa. Maksudnya pengen ngasih yang. Kok repot sih? Nggak ngerti gue. Karena happy mereka dikasih. Iya maksudnya. Kadang-kadang kan yang pengen kita ajak tuh bukan orang yang junior gitu. Kalau junior kan happy-happy aja dapat panggung. Misalkan kayak Mas Panji mau nggak nge-MC di acara gua gitu kan? Mau. Lu kan pasti punya kesibukan yang lebih worth it kayaknya dibanding. Minta aja dulu Bar. Nih kalau kayak gini-gini Erwin lebih berani nih. Betul. Kalau Erwin. Kalau malas Erwin lebih malas. Kenapa? Kalau minta karena Erwin dia mindsetnya adalah
tiket terjual cepat. Ekonomi. Kalau gue tuh nggak begitu nyari duit di spesial. Enggak, Bar. Ada beberapa hal ada hadirnya gue nggak ada hubungannya. Maksudnya nggak diumumin. Yang kayak barongsai kan nggak diumumin, Bar. Oh iya bener. Iya. Nah gue tuh ada segan-segannya kayak gitu. Jadi gue belum tahu berarti mau Erwin pakai kurang MC ajar sama gue. Iya Erwin kurang ajar sih. Emang lebih ke nggak tahu diri. Emang kayaknya. Lebih ke nggak tahu diri dia. Gitu. Oke, jadi masih belum tahu ya. Berarti akan ada pengumuman mungkin lain. nanti ada pengumuman lanjutan openernya. Anyway, opener kan adalah bonus ya. Lu kan datang untuk nonton. Betul, makanya sebenarnya itu kayaknya nomor sekian deh. Dan gue juga tidak pengen orang datang karena openernya. Betul. Makanya gue masih mikirin apakah ini lebih baik gue berbagi panggung ke teman yang memang butuh dikasih spotlight atau masih dipikirin lah Mas Panji. Ya. Susah tahu bikin show ya ternyata ya. Lo gimana? Udah pernah. Ya kan waktu itu kecil-kecilan. Kan tetap show itu kan. Iya. Tapi ya silakan disikat aja lah. Itu pada saat Mei itu lu di sini apa enggak? Lagi tur ya? Mei. Iya, lagi tur dong lu. Tergantung, Bar. Ada acara tanggal berapa tadi? 31 Mei. Iya kan ada acara, Bar. Ada acara yang mungkin itu hari apa tuh? Sabtu lah. Pasti lu lagi tur kan. Lu tur tuh April. Enggak, April terus cabut Juni. Oh. Tapi nanti kita lihat aja. Mungkin gua di sini. Iya. Kan seperti yang Anda tahu, urusan seksi istri kan udah benar, bukan hanya stand up. benar. Mas Panji akan bukan aktif ya. Mas Panji akan lebih sering di Jakarta sekarang. Betul sekali. Dan gue dengar kabar itu happy loh Mas Panji. Benar. Karena happy gue. Nggak tahu karena ya sebenarnya sih udah seharusnya sih saya. Dan kan gue dulu ya kita kan cukup deket lah maksudnya. Iya. Pada saat gue masih karyawan lu juga kan Iya. intensitas ketemu kita Betul. cerita gitu. Iya. Lu sering cerita dan Iya. gue kan seneng dengerin lu ngomong aja Iya. kan. Dan Bari waktu di Bintaro lu belum ya? Sempat transisi. Iya, dari Bintaro terus baru ke Lina coworking dulu. Coworking. Cohive. Bener. Cohive. Zaman-zaman kita punya meja doang. Pokoknya gue di Bintaro itu berbarengan sama Titian. Betul. Titian juga akhirnya masuk ke yang Cohive. Iya. Habis itu Titian ikut pindah ke Lina. Iya. Fun fact nih Mas Panji. Iya. Kalau nggak fun gue tempeleng. Nah, nih lu gabung, gue jamin ini fun fact. Jadi gara-gara motor. Lu jadi sama Titian? Bukan. Titian perbanjir. Bukan. Jadi akhirnya gara-gara motoran. Entah gimana, nggak ngerti gue juga. Tiba-tiba gue ketemu sama yang punya Lina Building. Ketemu sama yang punya Lina Building? Lucu ya? Oh my God. Lucu gak? Nah, kalau bukan Lina, orang itu gue patahin tuh orang. Hah? Namanya Lina bukan orang? Bukan. Jadi gini. Oh, Ini gue ceritain nih. Namanya Lina Building. Jadi, gue nggak tahu boleh. Harus boleh lah. Jadi gue punya bengkel motor nih. Bengkel biasa megang motor gue yang di Jakarta. Kalau yang bukan di Purwokerto, di Jakarta gue ada pegangan. Gue pasti naruh motor situ. Bengkelnya di daerah Menteng. Follow-followan terus gue lihat story dia lagi di kantor. Terus dia ini temen gue Oh, yang punya. Okay. Jadi bukan punya dia sih, punya orang tuanya lah. Iya. Gue lihat story di lu tau gak sih yang tangga naik kita mau masuk lobi ada pos satpam kan, ada pos satpam kan. Nah, dia fotoin satpam di situ. Terus lihat ini kayak gue tahu nih, pas gue ke bengkel gue tanya, "Mas, ini bukan yang Lina Building ya?" Di gini-gini. Iya, itu bokap gue yang ngurus ini. Pokoknya ya dia ada kantor lah di bawah. Oh, serius? Iya, Lina Building. Di belakangnya ada mobil nggak pernah nyala itu kan yang ditutup. Iya, yang Mercy bla bla bla. Itu punya kakek gue dulu. Gini-gini. Wow. Lah yang di bawah tuh apa? Kantin. Bukan, itu pabrik sosis. Ada pabrik sosis? Iya, makanya kalau kita ke parkiran belakang suka bau makanan kan. Oh iya benar. Gue pikir itu kantin. Ternyata itu pabrik sosis. Ternyata itu produksi sesuatu. Oh my God, terus? Nah, itu punya lu, Mas. Bukan sih punya bokap, itu kantor bokap. Bokap tuh punya ya dia punya ada beberapa perusahaan gini-gini. Terus masuk. Anjing, dulu gua sama Mas Panji di situ 2 tahun. Gua bilang gitu. Anjing, lucu banget ya. Oh iya lu sempat di situ. Wah, kalau kita kenal dulu bisa diskon tuh, Bar. Gitu. Dia kan cerita kenapa namanya Lina. Enggak, gua nggak nanya lagi. Tanyain dong. Gua nggak nanya lagi. Itu masih maksud gue namanya Lina gitu. Namanya Oh, gara-gara Lina ini, Building. gara-gara lu tahu video satpam yang botak, yang kumisan tebel, yang Ambon, yang kalau di TikTok tuh yang gitu. Iya. Nah, itu kan satpamnya dia. Oh, iya. Iya, makanya pas gua ngeliat itu, anjir, ini gua tahu semua. Lucu banget. Itu pertemuannya nggak gara-gara motoran. Gila. Dan memang Bari sudah bersama dengan gue cukup panjang 2016. sampai dengan sekarang. 2016 kita Mas Panji bareng. Hah? Enggak dong. 2016 dong juru bicara, gua masih jadi admin Twitter, gimana sih lu?
Juru bicara gue sebagai opener lu, gue juga. Gimana sih? Kan lu opener gue Mas Akil Bangsaku. Oh, kirain dari ini kerja bareng. Oh, ya kerja bareng juru bicara. Kalau kerja bareng kalau ya. Kita barengan kan dari Mas Akil Bangsaku. 2013. 2025. 12 tahun. 12 tahun. Iya. Dan ini adalah tempat di mana kemungkinan besar gue jadi lebih tahu lagi Bari, padahal gue kenal 12 tahun. Betul. Di acara tersebut. Berangkat sekarang langsung sikat di tiketnya di mana tadi? bariwilliam.com. Ada informasi penting yang belum keluar? Udah sih paling kayak kalau untuk yang sudah lama tidak lihat gue stand up dan pengen lihat, boleh dibeli. Kalau enggak, ya tetap dibeli. Beli aja karena mungkin lu tahu dari motoran, lu tahu gue motoran tapi lu cuma tahu gue stand up tapi tidak pernah nonton. Kalau saatnya mau nonton sekarang ya sekarang. Itu dia. Terima kasih banyak, Bar. Terima kasih Mas Panji ya. Bye-bye.